Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Orly Arya Duta dari Fakultas Teknik Informatika, yaitu berdirinya saya di sini ingin mempresentasikan tentang analisis dan rekomendasi desain aplikasi KFC. Yang pertama, agenda. 1. Sekilas tentang aplikasi KFC. 2. Tujuan dan target bisnisnya. 3. Ringkasan temuan utama. 4. Gap analisis. 5. Rekomendasi desain dan fitur. Dan 6 adalah roadmap implementasi. 7. Ringkasan dan langkah selanjutnya. Slide yang pertama kita akan membahas sekilas tentang aplikasi KFC. KFC adalah aplikasi resmi KFC Indonesia untuk pemesanan delivery, takeaway, dan drive-thru. Fitur utamanya adalah pemesanan menu digital, simpan pesanan favorit, promo dan voucher digital, dan pembayaran digital melalui ShopeePay, Indodana, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan dan target bisnis. Yang pertama, meningkatkan konversi pengguna atau pembeli. Kedua, mempercepat proses pemesanan dan pengambilan. Ketiga, meningkatkan loyalitas pengguna. Keempat, mengurangi ketergantungan pada marketplace pihak ketiga. Slide selanjutnya adalah temuan utama, masalah dan peluang. Yang pertama adalah masalah. Proses login dan antrian masih sering dikeluhkan. Kedua, navigasi kurang intuitif. Ketiga, bug dan performa lambat di beberapa perangkat. Dan kita selanjutnya adalah tentang peluangnya. Kita akan membahas peluangnya. Yang pertama, banyak promo dan voucher aktif. Integrasi metode pembayaran baru. Ketiga, potensi loyalitas pengguna tinggi. Jadi itu temuan utama, masalah, dan peluangnya. Oke, next selanjutnya adalah kita akan membahas gap analysis. Apa itu gap analysis? Gap analysis adalah metode untuk membandingkan kondisi saat ini atau bisa dibilang current state dengan kondisi yang diinginkan guna mengetahui kesenjangan gap yang harus ditutup agar tujuan dapat tercapai. Jadi di sini yang pertama adalah area onboarding. Area onboarding, navigasi pembayaran, loyalitas dan stabilitas. Dan temuannya adalah UX belum efisien, terlalu banyak angka. Kedua, pembayaran belum cukup atau seamless. Tiga, loyalitas belum personalisasi penuh. Dan apa dampaknya? Dampaknya adalah potensi konversi dan retensi pengguna berkurang. Jadi itu gap analisis dan beserta temuan dan dampaknya. Selanjutnya adalah rekomendasi utama. Yang pertama, simplifikasi proses pemesanan, quick reorder progress bar. Kedua, login cepat, Google atau Apple plus tutorial ringan. Yang ketiga, auto apply voucher, one tap checkout. Keempat, gamifikasi poin dan personalisasi promo. Yang kelima, QR kode pickup dan notifikasi real time. Dan yang keenam, optimasi kecepatan dan stabilitas aplikasi. Oke, next selanjutnya roadmap implementasi. Yang pertama, Q1 login cepat, metode pembayaran tambahan, quick reorder. Q2 personalisasi dan gamifikasi poin. Q3 QR pickup dan notifikasi real time. Q4 A&B testing UI optimasi performa dan feedback loop. Oke, selanjutnya KPI yang diusulkan. Apa itu KPI? KPI adalah yang bisa dibilang key performance indicator yang diusulkan. Adalah indikator kinerja utama yang diajukan atau direncanakan untuk digunakan dalam mengukur keberhasilan suatu tujuan, program, atau kegiatan. Namun, belum disetujui atau diterapkan secara resmi. Jadi, KPI adalah sesuatu yang belum disetujui atau diterapkan secara resmi. Yang pertama adalah waktu rata-rata pemesanan. Dan yang kedua, konversi buka aplikasi.
dan transaksinya. Dan yang ketiga, retensi 30 atau 60 hari. Keempat, nilai rata-rata transaksi. Dan yang kelima, rating aplikasi dan laporan bank. Oke, next selanjutnya adalah ringkasan dan langkah selanjutnya. Keiko memiliki fondasi kuat sebagai platform e-commerce tersebut. Namun, UX dan stabilitas masih perlu ditingkatkan. Jadi di sini kita akan melihat langkah berikut. Yang pertama, bentuk tim UX atau UI khusus. Dan yang kedua, implementasi roadmap untuk UI. Yang ketiga, lakukan user testing dan monitoring KPI. Mungkin itu saja presentasi dari saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.